Buku hitam yang selalu dibawa Verdi Sambo dalam persidangan akhirnya mulai terkuak. Sambo membocorkan isi catatan penting yang tertulis dalam buku hitam. Buku hitam tersebut memang selalu dibawa Sambo sejak awal menjalani sidang etik profesi di Mabes Polri sampai sidang saat ini. Sambo bocorkan isi buku hitam saat menjadi saksi sidang perintangan penyidikan atau obstruction of justice kasus kematian Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari 2023. Saat itu terdakwanya adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arfi Rahman. Awalnya, penasihat hukum menanyakan kembali terkait alasan Sambo tak memberitahu Hendra Kurniawan soal skenario yang dirancangnya. Kemudian, Sambo menyampaikan informasi dalam buku catatannya terkait kinerja Hendra Kurniawan selama 15 tahun di Biro Paminal Polri. Menurutnya, Hendra termasuk orang yang berintegritas sehingga ia khawatir jika skenarionya tidak diikuti. Sambo menyebut catatan kerja Hendra Kurniawan membuat dirinya ragu menceritakan skenario pembunuhan Brigadir Yosua di Duren 3. Sambo kala itu berpikir ada kemungkinan Hendra enggan mengikuti skenario yang dibuatnya. Sebagaimana diketahui, 7 orang menjadi terdakwa kasus perintangan penyidikan kematian Brigadir J. Verdi Sambo salah satunya. Lalu 6 terdakwa lain merupakan mantan anak buah Sambo di kepolisian, yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa disebut merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV dan mengganti digital video recorder atau DVR CCTV di sekitar lokasi penembakan di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kasus ini juga menetapkan 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kelimanya yakni Verdi Sambo, istri Sambo Putri Chandrawati, ajudan Sambo Richard Eliezer atau Baradae, dan Ricky Rizal atau Bribka RR, dan ART Sambo Kuat Ma'ruf. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah, Kamis 7 Juli 2022. Saksi memerintahkannya kepada Arif Rahman, bukan Hendra. Atau kenapa saksi tidak menceritakan skenario tersebut kepada Hendra? Lalu saudara saksi menyatakan atau menjawab, saya khawatir kalau memerintahkan HK takut tidak akan melaksanakan atau melawan. Lalu dilanjutkan lagi dengan statement yaitu, Hendra memiliki integritas yang tinggi yang mungkin akan membocorkan skenario jika saya beritahu. Bisa saudara saksi jelaskan integritas tinggi yang dimiliki oleh terdakwa Hendra ini apa? Tadi saksi hanya menjelaskan bahwa terdakwa Hendra ini sudah dipropam selama 15 tahun. Lalu apa yang saudara maksud dengan ini? Saya ingin luruskan kalau melawan sih enggak. Saudara tadi sudah bukan meluruskan ya. Saudara jawabkan bahwa terdakwa Hendra ini satu digit di bawah saudara, kan betul. Gitu. Jadi ada potensi lah. Ada potensi untuk tidak mengikuti skenario saya, sehingga saya tidak menyampaikan. Makanya saya katakan bandel dia bilang tidak, ada potensi. Ya, seperti itu. Kemudian mohon izin yang mulia atas pertanyaan dari penasihat hukum. 15 tahun saya 15 tahun dia di sana, kemudian 1,5 tahun saya bergabung bersama terdakwa Hendra ini. Dari data yang saya miliki ini memang cukup keras penegakan disiplin internal yang dilakukan oleh Biro Paminal. 214 di tahun 2001 personil Polri ini sudah dilakukan operasi tangkap tangan. Ini prestasi tapi tidak pernah terekspos karena ini terkait internal. Nah kemudian itulah yang kemudian menjadi penyebab saya khawatir dia memiliki potensi untuk tidak bisa mengikuti skenario saya. Hanya menegaskan tadi saudara terdakwa Hendra adalah orang yang keras dalam melakukan penegakan hukum terhadap internal. Betul begitu? Iya. Sementara dari saya cukup, yang mulai dilanjutkan oleh yang lain.